Oke, baik kelas 7C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak ibu. Hari ini kita bertemu kembali kan dalam pembelajaran IPA Biologi. Setelah 2 minggu yang lalu kita membahas tentang materi sel. Sebelum Bu Risma lanjut, hari ini akan belajar apa? Ada yang masih ingat nggak sih apa yang dimaksud dengan sel? Ada yang ingat nggak apa yang dimaksud dengan sel? Boleh satu orang mengemukakan pendapatnya? Apa coba? Apa itu sih sel? Apa yang dimaksud dengan sel? Apa yang dimaksud dengan sel? Ayo, siapa yang mau coba memberikan pendapatnya? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Ya, mantap. Berikan tepuk tangan buat Bena ya. Tadi memberikan pendapat bahwa Bu, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional penyusun suatu makhluk hidup. Ya, bisa betul ya. Atau ada yang mau memberikan pandangan lain definisi dari sel? Atau sudah betul nggak kira-kira tadi pendapatnya Benaya? Sudah betul belum? Atau ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya? Oke, baik jika memang tidak ada. Nah, tadi Benaya sudah mengatakan bahwa sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Betul ya? Apa yang dikemukakan oleh Benaya, bahwa sel itu merupakan unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Dia itu struktural, dia fungsional. Kenapa? Dia dikatakan struktural karena dia memiliki struktur tertentu dan dia bersifat fungsional karena memang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, setelah itu, jika satu sel yang sama dengan sel yang lainnya bergabung, maka kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk yang namanya, coba waktu 2 minggu yang lalu sudah berusaha bahas tuh, nanti sel akan menjadi apa, baru nanti ke ekosistem, bioma, biosfer. Nah, sekarang tingkatan setelah sel apa coba? Kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk, ada yang tahu? Coba. Nah, ada yang tahu? Pertanyaannya tadi apa? Kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Yap, betul. Mantap ya. Akan membentuk yang namanya jaringan. Jadi jaringan itu adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya Bu Risma punya pulpen. Satu nih. Terus setelah itu Bu Risma punya punya pulpen lagi. Nah, ada 2 pulpen. Kita tahu bahwa pulpen ini fungsinya adalah untuk menuliskan. Anggaplah pulpen ini adalah sel. Ini satu sel, ini satu sel. Berarti ada 2 sel. Fungsinya adalah sama-sama untuk menulis. Bu Risma gabungkan, maka ini adalah gabungan dari 2 sel yang memiliki ini adalah kumpulan dari 2 sel. Maka yang disebut dengan jaringan karena dia memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menulis. Nah, begitupun dengan sel. Contohnya, sel mata. Ada satu sel mata, dia berfungsi untuk penglihatan. Lalu satu sel mata dengan sel mata yang lainnya saling bergabung, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan. Oh, jaringan yang ada di mata. Atau di syaraf kita, ada satu sel saraf, dia bergabung dengan sel saraf yang lainnya. Dia memiliki fungsi yang sama, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan. Jadi 2
sel saja yang fungsinya sama, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan. Nanti kumpulan dari beberapa jaringan ngebentuk apa coba? Organ. Yap, betul, Kiana, organ. Tapi hari ini Bu Risma akan ngajak kalian untuk belajar tentang jaringan. Yaitu ada dua, ada jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Oke, oleh karena itu, nah, seperti yang tadi Bu Risma katakan, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan. Dimulai dari jaringan tumbuhan, nanti dilanjut dengan jaringan hewan. Oleh karena itu, kalian boleh buka buku paket kalian di halaman 254. Seperti biasa ya, nanti Bu Risma akan share screen, menjelaskan, lalu kalian juga langsung dicatat hal-hal penting yang tidak ada di share screen Bu Risma, boleh di buku catatan atau di buku paket kalian. Silakan dibuka di halaman 254, yaitu mengenai jaringan. Silakan semuanya untuk dibuka. Silakan diikuti pembelajarannya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah pembelajaran, silakan untuk ditanyakan. Share screen Bu Risma apakah terlihat? Terlihat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Sudah dibuka belum halaman 254? Halaman berapa, Bu? 254 mengenai jaringan. Oke, baik. Di yang lain apakah suara Bu Risma terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah, baik. Share screen Bu Risma juga terlihat dengan jelas? Jelas. Oke, sip. Kalau begitu kita sudah siap ya. Kita akan mempelajari hari ini yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Apa sih perbedaan jaringan tumbuhan dan jaringan hewan, dan jaringan apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan dan dimiliki oleh hewan? Oke, kalian siapkan juga alat tulisnya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, langsung cus dicatat baik di buku paket kalian ataupun di buku catatan kalian. Oke, anak-anak, tadi seperti yang dikatakan sudah kita simpulkan bersama bahwa jaringan itu adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Oke, kita akan memulai dari yang pertama yaitu mengenai jaringan tumbuhan. Tapi oke, baik anak-anak, kita akan mulai dari yang pertama yaitu jaringan tumbuhan. Karena pasti berbeda ya antara jaringan tumbuhan dengan jaringan hewan. Seperti itu. Yang pertama mengenai jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan itu secara umum dia dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya. Nah, di sini di buku kalian sudah dijelaskan ada mengenai jaringan meristem. Bisa kita lihat bersama bahwa berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Berarti ada sel yang masih suka membelah sama enggak ya, karena dia diklasifikasikan itu berdasarkan kemampuan sel yang membelah. Nah, jaringan meristem itu merupakan kumpulan sel yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru yang belum berdiferensiasi, yang kemudian dapat berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tumbuhan. Jaringan meristem primer terletak. Jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer itu terletak pada ujung batang serta ujung akar pada suatu tumbuhan. Meristem primer ini menyebabkan pertambahan tinggi bagi tumbuhan. Sedangkan meristem sekunder dia menyebabkan pertambahan lebar. Jadi kalau meristem primer itu tumbuh tuh ke atas ya, kalau meristem sekunder tumbuh ke samping. Jadi kalau misalkan jaringan meristem ini dia adalah
tersusun, ini jaringan meristem itu tersusun atas sel-sel yang bersifat meristematik atau aktif membelah. Jadi sel, kan tadi inget ya, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, sel yang menyusun jaringan meristem itu dia masih muda, masih suka membelah aja, dia yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan. Berdiferensiasi itu artinya berubah menjadi jaringan permanen. Nah, jadi awalnya ini nih, kan ada jaringan meristem, terus jaringan meristem itu dia ada di ujung, ada yang primer, ada yang sekunder. Jaringan meristem ini sel-selnya aktif membelah, sehingga nanti dia akan menjadi jaringan permanen. Di mana jaringan permanen itu terdiri dari 4. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis, kedua yaitu ada jaringan dasar atau parenkima, yang ketiga ada jaringan penguat atau penyokong, serta yang keempat ada jaringan pengangkut. Nah, bagaimana sih nih letak meristem primer dan meristem sekunder? Dia seperti ini, anak-anak. Nah, di sini ada meristem berdasarkan kemampuan membelahnya. Kan tadi ada meristem, ada permanen. Jaringan meristem itu ada yang bersifat primer, berarti menyebabkan panjang. Kan kalian kalau misalkan ngelihat pohon, itu biasanya ada yang pucuk tuh, atau enggak tanaman bunga. Biasanya tuh di atasnya ada kuncup, yang lama-kelamaan dia mekar, menyebabkan terus batangnya makin tinggi, terus akar tumbuhan juga makin tua, tumbuhan itu akarnya suka semakin panjang. Nah, ini ada yang namanya meristem apikal, sama meristem apikal juga, yaitu yang ada pada ujung daun dan ada pada ujung akar. Nah, meristem apikal ini dia bersifat atau tergolong ke dalam jenis meristem primer, karena dia menyebabkan batang semakin tinggi dan dia juga menyebabkan akar semakin panjang. Kenapa disebut apikal, Guru? Karena apikal itu artinya ujung, berarti dia ada di ujung. Nah, sifatnya yaitu tergolong ke meristem primer. Ya, jadi jangan terkecoh, oh meristem apikal itu karena dia ada di ujung akar, ujung batang. Kira-kira dia sifatnya gimana ya, primer apa sekunder? Oh, dia primer karena menyebabkan pertumbuhan tinggi. Sedangkan nih ada meristem interkalar, dia itu adalah pada pangkal ruas batang. Jadi kalau misalkan di setiap batang itu kan suka ada ruasnya nih. Nah, di pangkalnya itu disebut interkalar. Tapi kalau yang di pada kambium pembuluh dan kambium gabus nih, atau di sini itu dia adalah meristem lateral. Nah, ini dia yang sifatnya itu meristem sekunder, yang menyebabkan diameter batang itu semakin tua suatu tumbuhan, diameter batangnya suka semakin besar, semakin lebar gitu, karena ada jaringan meristem. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini atau paham anak-anak tentang jaringan meristem? Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Kayaknya udah paham, Bu, kayaknya. Oke, baik. Boleh nanti pokoknya kalau ada yang nggak ngerti boleh langsung aja ya di. Buru, sama maaf deh, aku misalkan mau tanya di bagian ini, boleh? Ya, seperti itu. Jadi jaringan meristem itu seolah-olah jaringan yang masih muda, yang dia masih aktif membelah. Nah, dia ada di ujung-ujung, baik di ujung atas, di ujung bawah, atau di lapisan luar nih, di meristem lateral atau di interkalar. Meristem primer itu dia menyebabkan pertumbuhan tinggi, sedangkan kalau misalkan meristem sekunder itu dia pertumbuhan lebar. Nah, seperti yang tadi Bu Risma bilang, kan berdasarkan kemampuan sel membelah dibagi jadi 2, jaringan meristem dan jaringan permanen. Anggaplah jaringan meristemnya itu tadinya lurus kayak gini nih. Terus dia berdiferensiasi ternyata jadi kotak. Nah, tapi pas udah jadi kotak ini tuh permanen. Dia nggak bisa berubah lagi. Berarti ini yang awal dia ada jaringan meristem.
jaringannya masih bisa aktif membelah, lalu dia membentuk sel-sel yang bentuknya kotak, dan ini udah permanen, sehingga dia disebut sebagai jaringan permanen. Apa saja jaringan permanen, bagaimana pembahasannya? Tadi Guru sudah katakan di awal bahwa jaringan permanen itu ada 4. Kita akan bahas satu per satu. Jadi awalnya muda nih, selnya selalu belah, ternyata hasil pembelahannya itu berubah bentuk. Nah, yang bentuknya sudah berubah itu nggak bisa berubah-berubah lagi. Nah, itulah jaringan permanen. Kita harus satukan konsep dulu bahwa perbedaan si jaringan meristem tadi, yaitu jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah, ke jaringan permanen, atau jaringan di mana sel-selnya itu mungkin sudah kaku atau sulit untuk berubah, atau bahkan sudah permanen tidak berubah. Yang pertama ada jaringan epidermis. Coba Bu Risma mau minta Bagaskara membacakan yang ada di buku paket untuk jaringan epidermis. Halaman 255. Silahkan Bagaskara. Epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Epidermis terdiri atas selapis sel rapat tanpa ruang antar sel dan berdinding tebal. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Epidermis dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Fungsi trikoma bermacam-macam, misalnya trikoma pada akar untuk menghisap air dan mineral, trikoma pada daun untuk mengurangi transpirasi, dan trikoma pada batang sebagai alat pelindung. Stomata merupakan celah pada epidermis daun. Struktur stomata terdiri atas 2 sel penjaga yang biasanya memiliki bentuk berlainan dengan sel epidermis di sekitarnya. Stomata berfungsi untuk pertukaran gas. Oke, baik, thank you Bagaskara. Nah, anak ibu tadi Bagaskara sudah menjelaskan ya, sudah membaca mengenai epidermis. Di sini Bu Risma ada keyword bahwa epidermis itu merupakan jaringan paling luar dari tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Jadi jaringan epidermis itu dia yang paling luar, di mana dia melindungi seluruh jaringan yang ada di bawahnya. Di sini Bu Risma akan coba tampilkan struktur jaringan epidermis yang ada pada daun. Ya, karena jaringan epidermis itu kalau di batang ya berarti dia yang paling luar batang. Di akar berarti dia merupakan yang melapisi jaringan paling luarnya di batang. Nah, ini adalah penampakan jaringan epidermis di daun. Ini adalah kalau kita memotong daunnya seperti ini nih. Misalkan ini kan ada daun nih selembar. Terus kita lihat nih di sini. Kita potong melintang, terus kita lihat tengahnya. Padahal daun tipis banget ya. Ternyata ketika kita coba lihat struktur urutannya bisa seperti itu. Ini merupakan lapisan paling atas daun. Kan permukaan daun ada atas bawah kan. Nah, ini paling atasnya, ini paling bawahnya. Nah, isinya ternyata setebal ini kalau kita bisa melihatnya perfect di mikroskop. Nah, jaringan epidermis itu karena dia berfungsi melindungi, maka dia ada di atas bawah. Ini adalah jaringan epidermis atas, ini adalah jaringan epidermis bawah. Oke. Nah, satu kotak ini merupakan satu sel. Nih, ada kotak-kotak kan, 1, 2, 3. Baru semua hitung ke sini ada 12, lalu ke sebelah sananya ada 3 nih, 1, 2, 3. Mungkin bisa 12 kali 3, 36. Nah, ini adalah ada 36 sel yang bentuknya sama dan dia memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk melindungi tumbuhan atau melindungi jaringan tumbuhan yang ada di dalamnya. Makanya karena dia bentuknya sama, fungsinya sama, sel tadi bersatu, saling bekerja sama sehingga membentuklah jaringan, yaitu jaringan epidermis.
Ada dua, epidermis atas dan epidermis bawah. Sama seperti permukaan daunnya kan ya, ada yang atas sama ada yang bawah. Nah, jaringan epidermis itu tadi bilang dikatakan kan, Bagaskara juga menyebutkan biasanya ada yang termodifikasi. Salah satunya termodifikasi menjadi stomata. Yang lain bentuknya kayak kotak, dia lebih ke oval. Lalu dia membentuk tengahnya ada celah, di mana ini adalah celah stomata yang berfungsi untuk pertukaran. Ya, ini jaringan yang pertama yaitu jaringan epidermis pada daun. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah epidermis itu ada epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan yang kedua itu ada jaringan parenkim atau mungkin ada yang menyebutnya dengan jaringan parenkima. Jaringan parenkim itu disebut juga jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Parenkima itu disebut juga jaringan dasar karena memang menjadi penopang bagi jaringan-jaringan yang lain. Parenkima tersusun dari banyak sel parenkima berdinding tipis. Antara sel satu dengan yang lain terdapat ruang antar sel. Kalau tadi kan epidermis dempet ya, rapet karena memang dia yang melindungi. Tapi kalau parenkima itu dia ada rongganya. Pada daun, jaringan parenkima ini membentuk mesofil daun. Mesofil daun itu terdiri dari jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim bunga karang. Kedua jaringan ini berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis. Terutama palisade karena lebih banyak mengandung klorofil. Pada batang dan akar, jaringan parenkima berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi kan parenkima itu ya ada di akar, ada di batang, ada di daun. Nah, tapi kalau ada di daun, berarti strukturnya di sini nih, tadi parenkima di daun itu akan membentuk apa? Mesofil daun. Karena jadi setelah epidermis atas, ini disebutnya adalah mesofil, baru epidermis bawah. Pada daun, parenkima itu dibagi jadi dua, yaitu ada parenkim palisade dan parenkim spons atau tadi bunga karang. Jadi kalian boleh untuk dicatat, ditambahkan di sini parenkim palisade atau jaringan tiang. Nah, atau di sini jaringan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Nah, jadi ada jaringan tiang atau nama lainnya parenkim palisade dan jaringan bunga karang atau parenkim spons. Tadi di buku juga sudah dijelaskan, tadi Bu Risma sampaikan bahwa pada dua jaringan ini itu terjadi proses fotosintesis, terutama pada parenkim palisade. Kenapa alasannya? Karena pada dua jaringan inilah paling banyak mengandung klorofil, dan terutama yaitu di parenkim palisade. Kenapa sih disebut kayak tiang? Karena dia akan berjejer di bawah epidermis nih, seperti ini, jadi dia disebut seperti tiang. Lalu kalau yang spons atau bunga karang biasanya lebih oval atau bulat, tetap ada rongga udara ya. Beda sama epidermis, lihat rapet. Tapi kalau parenkim itu ada celah-celah rongga udaranya. Nih, kalau kalian bisa lihat nih, kalau yang biru ini akan inti selnya ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada titik-titik. Kelihatan nggak kayak ada titik-titik kecil? Hah? Kelihatan nggak? Nih yang baru saya tunjuk, kayak ada titik-titik kecil. Kelihatan nggak anak-anak? Halo? Kelihatan, Bu. Nah, yang titik-titik itu dia adalah klorofil atau si zat hijau daun. Nah, nanti dia untuk fotosintesis seperti itu.
Nah, jadi kan katanya fotosintesis itu prosesnya ada di daun ya, dan ternyata tepatnya itu di jaringan parenkim palisade atau parenkim spons, tapi yang paling sering banget yaitu di parenkim palisade. Karena di dua jaringan ini paling banyak mengandung klorofil, apalagi di parenkim palisade itu yang terbanyak mengandung klorofil. Karena klorofil ini merupakan salah satu syarat ya bisa berlangsungnya fotosintesis. Ya, itu tentang jaringan parenkim. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Bu Risma akan sudah ditulis ini. Kalau dia mau tulis atau capture boleh. Oke, setelah jaringan parenkim, selanjutnya kita akan membahas jaringan penguat. Kan tumbuhan aja bisa berdiri kokoh ya. Tumbuhan itu ternyata dia bisa berdiri dengan kokoh, terus dia bisa juga memiliki postur yang tadi tuh dia semakin tinggi, dia diameternya juga semakin lebar gitu ya. Karena memang tumbuhan juga punya jaringan penguat. Udah jelas ya, karena disebutnya jaringan penguat berarti dia berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Coba sekarang Bu Risma mau minta tolong Rega untuk bacakan jaringan penguat yang ada di halaman 256. 200 berapa, Bu? 256. Wah, Rega belum dibuka dari tadi. Tumbuhan mempunyai dua jaringan penguat atau penyokong, yaitu kolenkima, sklerenkima. Kolenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan. Apabila tumbuhan sudah tua, kolenkima akan diganti dengan sklerenkima. Kolenkima tersusun dari sel hidup, bentuknya memanjang dan mempunyai penebalan dinding yang tidak merata. Kolenkima terdapat terutama di bagian tepi batang yang masih muda pada jenis pohon besar atau pada batang tumbuhan herba. Dalam daun, kolenkima terdapat di bagian tepi helai tangkai atau tulang daun. Sklerenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Sel-sel penyusun sklerenkima mengalami penebalan dinding yang tebal dan merata. Umumnya penebalan dinding ini mengandung lignin dan selulosa yang berlapis-lapis hingga akhirnya mati. Menurut bentuknya, sel sklerenkima dibagi menjadi dua, yaitu serat dan sel batu. Serat berbentuk seperti benang panjang. Sel batu bermacam-macam bentuknya dan berdinding keras, misalnya tempurung kelapa. Oke, thank you Rega. Nah, jadi jaringan penguat pada tumbuhan itu dibagi jadi dua nih. Ada yang kolenkima, pertama itu adalah kolenkima, serta yang keduanya ada sklerenkima. Kolenkima itu terdapat pada tumbuhan muda. Sifatnya sementara. Hadiahnya sementara nih. Jadi kalau misalkan kalian nanam tumbuhan, misalkan pohon mangga dari kecil tuh, kan dia suka udah ada batangnya kan, hijau atau bunga deh yang masih kecil juga. Dia kan suka sudah ada batangnya tuh. Tapi kadang contoh yang tadi Bu Risma katakan pertama nih, misalkan pohon mangga ketika kita tanam kecil, itu dia batangnya mungkin masih hijau dan belum terlalu berkayu. Nah, itu dia tapi sudah bisa berdiri tegak karena memang dia sudah punya jaringan penguat tapi baru kolenkima. Karena biasanya kolenkima ini terdapat pada tumbuhan muda dan sifatnya dia hanya sementara. Kenapa sementara? Karena kalau tumbuhan itu sudah tua, maka akan digantikan oleh sklerenkima. Makanya sklerenkima itu dia jaringan penguat
yang bersifat permanen. Jaringan penguat yang bersifat permanen dia sel, ada juga yang disebut dengan sel batu yang menyebabkan skeleran kima itu menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Nah, lalu skeleran kima itu dia contohnya salah satunya pada tempurung kelapa. Tahu nggak tempurung kelapa? Ada yang tahu nggak tempurung kelapa? Kalau makan es kelapa muda tuh, kalian kalau langsung di kelapanya gitu ada tempurungnya dulu, batoknya kayak gitu. Nah, itu tempurungnya itulah yang salah satu contoh dari sel penguat yang sifatnya yang sudah berubah menjadi si sklerenkima ini. Jadi, kalau tumbuhannya sudah tua, kolenkima itu akan digantikan oleh sklerenkima. Jaringan penguat yang bersifat permanen, dia karena tumbuhan muda gini. Oke, baru saya cukup sampai di sini nulisnya. Kolenkima itu terdapat pada tumbuhan muda, sifatnya sementara karena kalau tumbuhannya sudah tua, maka dia akan berubah menjadi sklerenkima. Atau sifat yang lainnya mungkin di sini terdapat pada tumbuhan yang sudah tua, sedangkan kalau si kolenkima itu dia terdapat pada tumbuhan yang masih muda. Oke, boleh dicatat, mungkin ditambahkan atau ditandai di bukunya ini tentang perbedaan si kolenkima dan sklerenkima yang berfungsi sebagai jaringan penguat pada tumbuhan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang jaringan penguat? Kita sudah membahas jaringan permanen, sudah 3 berarti, yaitu epidermis, lalu parenkima, dan sekarang jaringan penguat. Yang terdiri dari 2, yaitu kolenkima dan sklerenkima. Tinggal 1 lagi nih, jaringan pengangkut. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Risma next? Next aja, Bu. Oke, siap. Thank you. Nah, setelah jaringan penguat juga ada, yang melindungi juga sudah ada, tempat untuk jaringan-jaringan yang lain juga sudah ada. Nah, yang terakhir, tadi karena si tumbuhan itu kan melakukan proses fotosintesis ya. Kalau pada tubuh kita manusia yang mengangkut seluruh sari makanan dan lain-lainnya di dalam tubuh adalah aliran darah. Nah, sedangkan kalau pada tumbuhan yang berperan sebagai jaringan pengangkut adalah xilem dan floem. Mungkin kalian sudah tidak asing ya kalau mendengar kata xilem dan floem. Tapi jangan sampai tertukar nih. Kalian kalau mendengar xilem dan floem, ingat sama proses apa? Kalau mendengar kata xilem dan floem, kira-kira kalian teringat tentang proses apa pada tumbuhan? Yep, betul. Proses fotosintesis ya. Biasanya di materi fotosintesis tuh waktu semester 1 juga kan sudah dibahas atau sedikit diulas mengenai xilem dan floem. Di sini xilem itu berfungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Jadi xilem itu dia yang ngambilin tuh air, dia ngambil unsur hara, ngambil bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis. Setelah itu diangkutlah dari bawah tanah sama xilem diangkut ke daun. Baru misalkan di situ daun bisa berfotosintesis. Setelah daun berfotosintesis, hasilnya kan akan diedarkan tuh ke seluruh tubuh. Ya. Siapa yang mengedarkan ya? Yang mengedarkannya adalah jaringan atau di sini floem. Dia mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi kalau xilem itu ngangkut bahan-bahannya dari akar, dari tanah ke daun, tapi kalau floem itu hasil fotosintesis dari daun, dia edarkan atau dia bagi-bagi
ke seluruh tubuh tumbuhan, bukan ke akar ya. Jadi bukan dari akar ke daun terus floemnya dari daun ke akar, enggak. Tapi floemnya itu membawa hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau Bu Risma sih suka ingetnya F ketemu F floem fotosintesis. Tapi biasanya kalian sendiri-sendiri juga sudah punya cara menghafal tersendiri ya. Bagaimana mengingat xilem itu apa ya, floem apa supaya tidak tertukar gitu. Nah, ini tentang jaringan pengangkut. Seperti apa sih contohnya nih xilem dan floem? Bu Risma punya gambar, ini terletak di batang. Ya, ini penampang melintang dari batang tumbuhan. Artinya kalau melintang ini, kalau ini tumbuhan terus dipotong gitu. Nih, terus dilihat buletannya itu seperti apa. Kalau di mikroskop akan terlihat seperti ini. Sayang sekali ya kita tidak di sekolah, jadi kita tidak bisa main otak-atik bersama dengan mikroskop. Nah, ini ada perbedaannya kalau kalian amati di tumbuhan dikotil sama monokotil. Ingat-ingat hayo apa beda dikotil sama monokotil? Sudah belajar kan ya waktu di semester 1. Nah, ini ternyata batang tumbuhan dikotil sama monokotil penampakannya juga berbeda anak-anak. Dikotil itu terlihat seperti rapih ya, di mana ini di tengahnya terdapat kambium. Lalu, yang dalam itu dia adalah xilem, dan yang luar itu adalah floem. Nih, jadi kalau kita punya satu begini, yang dalam itu dia adalah xilem, yang luarnya dia adalah floem. Ini pada dikotil. Tapi kalau pada monokotil, nah di sini nih ada silemnya itu adalah, ini kan bentuknya seperti bulat, terus belakangnya kayak ada piringannya lagi gitu kan. Nah, silem itu dia yang ini. Floemnya yang dalamnya atau yang bulatnya. Seperti itu perbedaan xilem dan floem yang ada pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada daunnya juga beda lagi, seperti itu ya. Tentang jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Sekarang satu orang Bu Risma minta siapa yang mau menjelaskan atau memberikan kesimpulan tentang jaringan tumbuhan yang sudah kita pelajari? Boleh satu orang? Siapa? Halo, kelas 7C. Ayo satu orang, ada yang enggak yang mau menyimpulkan tentang yang sudah kita pelajari mengenai jaringan tumbuhan? Oke, jadi jaringan tumbuhan itu ada dua, jaringan meristem sama jaringan permanen. Nah, kalau misalnya jaringan meristem itu adalah kayak kumpulan selnya itu, jadi masih belum permanen gitu, jadi masih awal-awalnya gitu, masih membelah gitulah ya. Nah, habis itu kalau misalnya jaringan jaringan meristem itu udah sudah berkembang, nanti jadi jaringan meristem sudah berkembang jadi jaringan permanen. Nah, jaringan permanen itu dibagi menjadi 4, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, sama jaringan pengangkut. Terus jaringan pelindung itu jaringan epidermis itu merupakan jaringan yang paling luar ya. Jadi bagiannya paling luar yang melindungi itu. Jadi jaringan pelindung itu dibagi menjadi 2, trikomia sama stomata. Aku agak jadi aku ada yang termodifikasi menjadi ya, trikoma dan stomata. Ya. Siap. Nah, habis itu ada jaringan dasar. Jaringan dasar itu parenkima. Disebut juga jaringan dasar karena menjadi penopang jaringan lain. Terus ada juga jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jaringan penguat itu ada 2, ada kolenkima sama ada
Sklerenkima, ya. Lanjut. Ya. Nah, habis itu terakhir ada jaringan pengakur. Nah, jaringan pengakur itu yang itu xilem dan floem. Kalau xilem itu yang apa namanya? Yang mengangkut zat-zatnya gitu. Kalau misalnya floem itu yang hasil fotosintesis. Dikemanain? Mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan dan daun. Oke, lagi Pevlos, kita beri tepuk tangan semuanya untuk Benaya Jauta. Terima kasih, semoga yang lainnya juga bisa memahami ya tadi apa namanya yang sudah Bu Risma jelaskan mengenai jaringan tumbuhan dan tadi sudah disimpulkan oleh rekan kita yaitu Benaya. Semoga semuanya bisa memahami dengan baik apa itu jaringan tumbuhan, apa macam-macamnya, terus tadi jaringan tumbuhan itu terdiri dari beberapa, fungsinya seperti apa. Mungkin Bu Risma akan tutup mengenai pembelajaran kita jaringan tumbuhan. Next, kita akan membahas tentang jaringan hewan. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Kita sudah belajar tentang jaringan tumbuhan.